sesuatu untuk Tuhan. Segala apa yang kita buat, dan ini prinsip ini Brother Jimmy lakukan, dia praktekkan ini. Apapun yang kita buat itu, kita lakukan itu untuk Tuhan. Amin. Apa saja, ya, apa saja. Jangan saja membunuh lah, jangan saja mencuri. Tuhan, saya mencuri untuk kemuliaan-Mu. Boleh kan? Tidak boleh kan? Kita lakukan di dalam pekerjaan. Kita masak, panggil jiran-jiran, kawan-kawan. Kamu masak, kata Ibu Rita, aku masak ini sedap-sedap untuk kawan-kawanku dan untuk aku juga. Haleluya. Nah, ini antara prinsip bagaimana supaya diberkati oleh Tuhan. Dan yang seterusnya, yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, panggilan Tuhan untuk mengikuti Dia supaya menerima upah. Katakan menerima upah. Kalau kita bekerja, kita mesti menerima upah, kan? Ya. Ada orang bilang bekerja untuk Tuhan, nanti upahmu di surga. Tapi saya ingin beritahu bahwa sebelum sampai ke surga, engkau juga Tuhan memberi upah selagi kau berada di muka bumi. Oke? Dan firman Tuhan itu di sini. Tuhan mau memberi upah sebelum kau pulang ke surga, Dia memberi upah. Karena kita pun perlu makan juga, kan, di bumi. Dan di sini katanya dalam ini Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada orang terjemah ini bermacam-macam. Tapi kalau saya katakan dia mempunyai kehidupan dalam segala kelimpahan. Hidup ini kelimpahan, bukan saja sukacita, bukan saja kesehatan, tetapi dalam kehidupan kita. Usaha kita, bisnis kita juga berkelimpahan. Amin. Berkelimpahan, untungnya itu berkelimpahan. Uangnya itu, pelanggannya itu datang minta di salon, berkelimpahan. Sampai tidak cukup tangan sudah dia mau cari staff, sudah Sharon Magdalene. Haleluya. Ya. Itu namanya berkelimpahan. Kalau Tuhan memberkati itu bukan cukup. Tapi Tuhan memberkati karena dengan Bapa itu terlalu banyak tempat Dia. Terlalu banyak. Nah, katanya Dia beri setitik itu saja sudah kebanjiran kita. Terlalu luar biasa. Lagi menerima upah. Kali ini di surga. Tadi di bumi, sekarang di surga. Apa kata firman Tuhan? Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Ya. Bagaimana mereka memperlakukan para nabi? Siapa nabi itu? Siapa nabi di sini? Coba. Nabi itu tugasnya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ya. Nabi, kalau pastor nabi, kamu ini juga mengalir daripada saya roh nabi. Jadi nanti kalau disiksa kita sama-sama. Mungkin saya lebih berat sedikit lah. Ya, tapi kalau kita bagi-bagi kita masih boleh senyum-senyum. Ya. Karena nabi ini dia menyampaikan sesuatu yang kadang bukan dia tulis, bukan dia persiapkan, bukan dia buat kajian, ambil buku tebal begini buat kajian. Saya mesti hati-hati apa yang saya ucapkan. Saya mesti ada semua rujukan supaya orang tidak boleh tembak saya apa yang disampaikan. Tapi Nabi ini dia tidak ada buat kajian itu semua. Dia hanya duduk diam-diam, kemudian suara Tuhan datang. Bagaimana dia mau sempat kajian? Kalau kata Tuhan, kamu pergi, beritahu dia ini bahwa dia harus mandi, atau suruh dia bersih. Apa saja yang Tuhan beritahu? Bagaimana kamu buat kajian lagi? Kamu mau buat penyelidikan Tuhan, kau suruhlah yang bagus-bagus sedikit. Beritahu supaya saya jumpa Yus, katanya hari ini kau handsome. Oke sikit. Ini kalau kau beritahu, kan kadang kamu dengarkan kalau dia sudah berbicara, ya macam-macam. Jadi ketika orang itu diberitahu, dia tidak boleh terima dan habislah. Pandai-pandai kamu cakap saya, sedangkan itu tidak ada kena-mengena dengan saya. Pandai-pandai saja suruh make-up pakai baju merah lah, pakai baju putih lah. Tapi kau punya duit kan? Saya lagi mau beli kerjaan, tidak ada kerja lagi sekarang tengah COVID-19.
Inilah nabi dianiaya, disiksa. Tapi sebenarnya itu sebabnya kalau nubuat itu datang, kamu berdoa. Ya, pada Tuhan, adakah ini benar? Ada yang macam Joel, dia sudah plan, tapi dia masih belum confirm. Tapi apabila seorang nubuatan ini datang, langsung hatinya, ya confirm, dia buat. Tapi ada orang langsung, macam Sister Angelina, kosong. Tiba-tiba datang, apa kau cakap ini Tuhan? Saya tidak tahu buku pangkalnya cerita ini apa ini. Saya pun satu habuk pun tidak ada. Itu sebabnya banyak nabi dianiaya, dibunuh karena kata-kata begini. Tapi kalau para pengkhotbah, kalau guru-guru sekolah Alkitab, dia buat kajian, bukunya tebal-tebal. Kalau orang persoalkan, kamu tidak percaya, saya rujuk ini daripada buka surat yang ke-55, garis barisan yang ke-5. Boleh dirujuk, tapi kalau nabi, karena nabi inilah, nabi ini boleh memberi petunjuk di dalam kehidupan orang yang tidak pasti. Haleluya, haleluya. Ini dia. Panggilan kami jelas. Kami tidak buka kedai restoran, apalagi jual kereta atau spare. Walaupun ibu atau Pastor Joy pernah kerja jual kereta dulu, bukan kereta dia lah, bos dia punya. Tapi panggilan kami clear, jelas, sebagai pastor, dan dikonfirmkan itu. Kau pikir boleh masuk akal kah? Kau pikir senang kah untuk Pastor Joy terima ini? Nanti orang bilang mengada-ngada, bikin malu si pastor lagi suaminya. Tapi kalau Tuhan sudah nabi, bukan sekali, 2 kali seorang hamba Tuhan yang dipakai katanya, kamulah pastor. Bukan karena sekolah Alkitab berapa tahun, tapi inilah. Karena apa yang kamu lakukan itu adalah ciri-ciri seorang pastor. Dan Tuhan yang mengurapi kamu, Tuhan yang pilih kamu jadi pastor. Iya, saya ikut bertanya. Dan mau tidak mau, ya membiasakan diri untuk panggil pastor. Karena itulah dia. Kalau macam si Joel, ya, tukang masak, biasa. Kalau kita Brother Jeremiah, tukang masak, 15 menit 20 piring. Berat gelar itu. Saya tidak boleh buat. Pingsan ya. Dan ini yang Tuhan beri sebagai guru. Ini yang kami lakukan, mengajar, ya. Urapan mengajar itu, message Tuhan, pengajaran secara sistematik itu melalui bergambar begini disampaikan kepada kamu, supaya kamu tahu apa yang ada di dalam hati Tuhan, apa yang ada di dalam hati kami disampaikan. Juga sebagai rasul, ya. Rasul ini dia agak keras, ya. Yang tradisi-tradisi itu dia langgar terus. Kalau orang sudah sekian lama katanya mesti begini, tapi rasul kata tidak. Kita mesti buat sesuatu yang baru. Orang lain tidak suruh buat, kita buat. Itu seorang rasul, dia seorang penerobos. Seperti apa yang Tuhan pernah lakukan. Panggil, gabungkan gereja-gereja di JB. Saya bilang, Tuhan, saya ini belum 1 tahun di JB, saya tidak kenal pastor-pastor di sini. Itu tahun 2007. Di JB saja saya masih sesat-sesat dengan Tuhan. Suruhlah orang lain. Masih juga kuatnya. Jumpa pastor-pastor di JB ini, BM, kumpulkan mereka. Saya cari, saya tidak tahu pergi mana. Saya sudah jumpa, jumpa pastor satu orang. Pastor salam saya ini, pastor kamu dari mana? Dia tidak kenal. Saya baru sampai dari Ipoh, dulu mulai di Ipoh, sekarang di JB. Oh, oke. Kamu dengan gereja apa? Saya dengan gereja SIB waktu itu. Oke, tapi Tuhan taruh dalam hati saya supaya kita gereja-gereja bersatu dan berdoa. Dia tengok selama. Katanya gereja sudah cukup sibuk. Masing-masing sudah sibuk. Kamu lagi tambahin kesibukan. Tapi saya begini. Nah kan Tuhan, saya bilang apa? Saya jumpa lagi yang lain terus. Katanya, oh kamu jadi ketua kan ini? Akhirnya saya kata, Tuhan saya resign. Beri saja kepada orang lain. Tidak boleh juga tidur. Itu balik-balik suara itu datang. Jumpa cari. Saya mau lawan, susah. Bosan. Dan akhirnya saya beritahu kepada semua, puji Tuhan semuanya sudah berkumpul.
berkumpul dan terjadi pertemuan pastor-pastor yang pertama. Waktu itu terjadi beberapa orang berebut jadi ketua, saudara. Syukur, terutama orang yang bilang saya ini mau jadi ketua, saya ini yang mau paksa-paksa mereka berdoa. Tapi saya bilang yang penting tugas saya mengumpulkan mereka sudah. Saya oke lah kamu tolak saya. Kebetulan terjadi sesuatu hal yang berat dalam hidup saya waktu itu, tidak apalah saya mengundurkan diri. Ya, tapi itulah sejarah terbentuk persekutuan gereja-gereja di Jambi. Kemudian lahirlah, kalau kamu pernah dengar John Noah, disitulah dia lahir. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir ini nabi. Ya. Dan di sini karunia-karunia yang Tuhan berikan ini kami gunakan untuk melayani kamu semua dan orang yang datang di gereja ini. Keluar dari perhambaan, kemiskinan, dan penindasan. Ini di Mesir. Orang Israel dulu tinggal di dalam perhambaan. Ya, ini berarti ini menggambarkan tujuan saya jelas sebagai hamba Tuhan untuk membawa saudara keluar daripada perhambaan di Mesir, daripada perhambaan kemiskinan, daripada perhambaan segala macam perhambaan, bukan di Mesir tapi dalam kehidupan kita. Ya, dalam mentality kita, di dalam pengertian kita tentang satu-satu hal, kita rasa kecil, kita rasa tidak layak melayani, kita pernah jatuh dosa dulu. Tuhan tidak mau pakai lagi saya, Tuhan tengok saya pun jijik. Orang tengok saya pun rasa mau muntah, kenapa yang saya lakukan? Tapi itu adalah satu jenis perhambaan, dibelenggu. Dan tugas saya yang Tuhan berikan membawa saudara keluar dari belenggu, daripada perhambaan untuk keluar ke tanah perjanjian. Haleluya. Dan saudara, kita keluar daripada tempat yang hina itu, pergi ke tempat negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Nanti saya akan jelaskan apa itu susu dan madu. Dalam firman Tuhan ini mengatakan Keluaran 3 ayat 17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Ini satu daripada kesengsaraan, kehidupan kita yang lama, kesengsaraan, Tuhan angkat kita, pindahkan kita ke satu tempat yang dikatakan penuh dengan susu dan madu. Apa susu dan madu? Itu berbicara mengenai negeri yang makmur dan berkelimpahan. Ada dua ini. Susu ini kita tahu sesuatu bagus untuk anak masih kecil. Madu ini bagus untuk orang dewasa. Ya, mengandungi banyak khasiat. Itu berbicara mengenai kemakmuran di tempat itu. Ya, banyak makanan, banyak penghasilan. Susu itu daripada apa? Bukan susu getah ya. Daripada